Kasus ini isinya ada man misterius, bahasa aneh, barang-barang kuno, dan juga investigasi yang terpaksa harus berlanjut sampai 70 tahun lebih. Mau gue ceritain langsung aja? Oke, duduk aja dulu. Namanya kasus kematian Somerton Man, dan kasus ini termasuk salah satu 10 misteri terbesar Australia yang belum pernah bisa dipecahin. Ada apa sih di kasus ini dan gimana cerita akhirnya? Jadi Somerton Man itu adalah sebutan jasad pria yang ditemukan terduduk di Somerton Beach pada tahun 1948, yang dimana polisi tidak bisa mengidentifikasi jasad tersebut. Dan setelah berbulan-bulan, dia pun harus dikubur tanpa nama dengan batu nisan yang bertuliskan "Here lies the unknown man who died at Somerton Beach". Makanya namanya Somerton Man. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah misteri-misteri yang ada di sekitar kematian dia. Seperti tidak ada satupun orang lokal maupun satu negara saat itu yang dapat mengenali dia. Padahal kabar kematiannya sampai disiarkan ke televisi. Setelah diautopsi, penyebab kematiannya ternyata adalah karena keracunan. Tapi polisi tidak tahu racun apa yang dipakai. Barang-barang milik pria ini di kopernya ditemukan dengan kondisi aneh. Seperti semua pakaian yang dia pakai itu label mereknya dilepas semua, dasi berinisial T-Kin, dan juga sebuah gulungan kertas yang ditemukan di kantong tersembunyi celananya yang bertuliskan kata Tamam Shud. Polisi pertama mengira kalau nama orang ini adalah T-Kin. Tapi setelah dicek, nggak ada orang yang bernama T-Kin yang cocok dengan deskripsi Somerton Man. Tapi untungnya polisi mendapatkan tip tentang tulisan Tamam Shud. Ternyata kata-kata itu diambil dari halaman terakhir suatu buku yang berjudul The Rubaiyat, sebuah buku tentang puisi kematian oleh Omar Khayyam. Dan Tamam Shud sendiri artinya adalah the end atau selesai. Polisi pun menganggap bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Tapi yang bikin polisi bingung, mereka masih nggak ngerti nih orang sebenarnya siapa, dari mana, dan apa yang membuat dia bunuh diri. 8 bulan setelah kejadian, tiba-tiba ada satu orang yang datang ke kantor polisi. Dia mengaku kalau dia bawa buku The Rubaiyat yang dia duga kalau itu punyanya Somerton Man. Dan ternyata benar. Di halaman terakhir buku itu tampak ada bagian yang dirobek yang cocok dengan kertas yang dibawa Somerton Man. Cerita gimana dia bisa dapat buku ini sebenarnya agak nggak masuk akal. Dia bilang setelah ada berita tentang jasadnya Somerton Man ditemukan, tahu-tahu ada buku aja yang muncul di kursi belakang mobilnya yang dia parkir di Somerton Beach. Tapi waktu itu dia cuekin aja karena dia nggak sadar. Ya gue berteori, mungkin sebelum mati Somerton Man ngelempar buku ini ke dalam mobil itu. Tapi anehnya ya, nih orang berarti nggak bersihin mobil selama 8 bulan. Bukan itu aja yang polisi temuin, tapi di belakang bukunya ternyata terdapat tulisan kata-kata nggak jelas yang diduga sebuah kode dan juga satu nomor telepon misterius. Di sini karena di tahun 1948 itu zamannya perang dingin, banyak teori yang menduga kalau Somerton Man itu pasti adalah mata-mata Amerika atau Rusia. Setelah diselidiki, ternyata nomor telepon misterius itu adalah milik seorang perawat wanita berumur 27 tahun yang bernama Jo Thompson. Menariknya nih, Jo Thompson ini tempat tinggalnya cuma 5 menit dari TKP meninggalnya Somerton Man. Otomatis polisi pun langsung pergi ke rumahnya untuk menginterogasi dia. Catatan di sini, jasad Somerton Man itu awalnya diawetkan di freezer untuk investigasi. Tapi karena udah terlalu lama dan mulai membusuk, polisi pun membuat patung yang menyimpan fitur wajah dan badannya, biar jasadnya bisa dikubur. Nah, hubungannya, polisi membawa patung ini ke rumah Joe Thompson waktu diinterogasi. Dan di sana ada kejadian yang aneh. Joe Thompson terus-terusan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Terlihat sangat enggan untuk menjawab pertanyaan dan menangis selama interogasi berlangsung. Dilaporkan juga kalau dia sempat mau pingsan waktu ditunjukin patungnya Somerton Man. Pada akhirnya si Joe Thompson tetap bilang kalau dia nggak mengenali Somerton Man, tapi dia mengakui kalau dia pernah ngasih buku The Rubaiyat ke seorang pria yang bernama Alfred Boxall. Nah, polisi di sini agak lega dong, karena sekarang mereka ngira kalau mungkin nama Somerton Man itu adalah Alfred Boxall. Setelah dicek, ternyata beneran ada orang yang bernama Alfred Boxall. Tapi plot twistnya, Alfred Boxall masih hidup dan juga masih membawa buku The Rubaiyatnya pemberian Joe Thompson. Setelah merasa buntu, polisi pun menutup kasus ini dan menyerah untuk mengidentifikasi nama Somerton Man. Karena kasus ini dinilai sudah memakan banyak waktu tanpa ada petunjuk yang jelas. Walaupun setelah itu sebenarnya ada kejadian yang agak menarik. Ternyata Joe Thompson melahirkan seorang anak cowok yang tidak diketahui siapa ayahnya. Anehnya, fitur gigi dan kuping anak ini sangat mirip dengan Somerton Man. Tapi sayangnya, waktu itu tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Dan sejak itu, terbentuklah reputasi kasus misteri Somerton Man yang tidak dapat terpecahkan. Sampai tahun 2022.
Antara tahun 1948 sampai 2022, dalam 73 tahun ini, di tahun 2009, ada seorang profesor di Adelaide University bernama Derek Abbott yang mulai terobsesi untuk memecahkan kasus ini menggunakan teknologi yang modern. Tujuan investigasi profesor di sini adalah dua: mengetahui identitas Somerton Man dan kenapa dia harus mati. Saat itu banyak misteri-misteri yang masih perlu dipecahkan, seperti apakah maksud kode yang ada di buku Somerton Man? Apakah Somerton Man beneran mata-mata perang dingin? Dan apakah anak dari Joe Thompson beneran anaknya Somerton Man? Ternyata investigasi Derek Abbott tentang misteri-misteri lainnya terbukti tidak begitu penting dibandingkan dengan misteri yang satu ini. Jadi saat itu Derek Abbott punya keyakinan yang kuat kalau anak dari Joe Thompson adalah anak dari Somerton Man. Maka dari itu dia ingin ngelakuin tes DNA dengan cara mengkontak keturunan dari Joe Thompson yang saat itu adalah cucu perempuannya, yaitu Rachel Egan. Dan mereka pun bertemu untuk mendiskusikan prosedur tes DNA tersebut. Dan Rachel setuju. Plot twist bonusnya, Derek Abbott berujung nikahin Rachel Egan dan sekarang punya 3 anak. What? But anyway, kalau lu tanya gimana caranya profesor ini bisa dapet DNA-nya Somerton Man buat dites DNA, lu inget patung Somerton Man yang dibuat sama polisi itu kan? Cara bikinnya itu, pertama mereka tempelin sebuah cairan ke badan dan kepalanya Somerton Man, yang setelah itu cairannya membeku dan lalu bisa dibentuk patung. Nah, ternyata dalam proses itu ada rambutnya Somerton Man yang masih nyangkut di patung itu. Dan untungnya rambut itu masih dalam kondisi yang sangat bagus buat dites DNA. Dan setelah dicocokin, dikonfirmasi bahwa ternyata keturunan Joe Thompson adalah bukan keturunan Somerton Man. Loh, buntu lagi dong? No. Meskipun bukan hal yang di-expect sama Derek, tapi ini menjawab salah satu misteri terbesar tentang Somerton Man, yang akhirnya menginspirasi Derek untuk mengupload DNA Somerton Man ke database DNA suatu perusahaan. Tujuannya untuk mencari kecocokan dengan DNA lain yang ada di database itu. Setelah DNA-nya diupload pertama kali, ternyata langsung terlihat ada satu orang yang mempunyai DNA yang sangat mirip dengan Somerton Man, yang bernama Jack Hargreaves. Nah, dari situ tim investigasi Derek mulai menyelidiki silsilah keluarga Jack Hargreaves yang saat itu ada sekitar 4.000 kandidat, dan akhirnya bisa menemukan satu anggota dari silsilah keluarganya yang sangat sesuai dengan deskripsi Somerton Man. Seorang pria yang lahir pada tahun 1905 yang jarak umurnya juga mirip dengan dugaan umur Somerton Man sewaktu kejadian. Dan yang paling penting, ternyata dia punya saudara dekat yang bernama Thomas G. Keane. Lu sadar nggak kenapa kok penemuan ini penting? Kalau lu nggak ingat, di antara barang-barangnya Somerton Man ada sebuah dasi yang bertuliskan T. Keane. Jadi diduga Somerton Man dapat dasi itu dari saudaranya sendiri, yaitu Thomas Keane. Maka dari itu, kandidat utama buat identitas Somerton Man adalah seorang pria yang bernama Carl Webb, atau yang juga dipanggil Charles Webb. Tapi waktu itu karena belum terkumpul cukup bukti untuk buktiin kalau Somerton Man itu beneran si Charles Webb, investigasi pun berlanjut dengan melacak silsilah keluarga Charles Webb, terutama yang masih hidup di zaman sekarang. Dan ternyata setelah 73 tahun, Charles Webb ditemukan punya keponakan jauh, yaitu Stuart Webb. Dia pun langsung dikontak oleh tim investigasi, dan Stuart menemukan sebuah album foto neneknya, yang di beberapa foto tersebut tertampak sosok Somerton Man waktu muda, yang juga diberi nama Charlie atau Charles. Dan sekarang kembali ke pertanyaan, kenapa kok dia harus mati? Ternyata ini bukanlah cerita tentang mata-mata, konspirasi, maupun pembunuhan, tapi adalah sebuah cerita sedih tentang seorang pria yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan melihat hidupnya yang hancur secara perlahan. Sebelum kematiannya, kedua orang tuanya meninggal dan juga kakak kandungnya di tahun 1943. Setelah itu, dia menjadi orang yang kasar, pemarah, dan kecanduan obat. Ini semua dilaporkan di surat gugatan cerai istrinya, yang dimana mereka berpisah di tahun 1947, 1 tahun sebelum kematian Charles. Dan juga diduga besar penyebab kematiannya adalah keracunan gara-gara overdosis obat. Ternyata di surat istrinya itu juga ditulis kalau Charles memang punya kesukaan membuat puisi, dan salah satu topik favoritnya adalah tentang kematian, yang sama dengan buku The Rubaiyat. Gue jujur agak sedih sih. Kayak waktu dia mati dan selama 70 tahun gak ada satupun keluarganya yang inget sama dia. Bahkan inget sama namanya aja enggak. Tapi sekarang gue agak lega.
Karena sesuai dengan kesukaannya, hidup Charles itu bisa dibilang berakhir agak puitis. Karena kematiannya bisa munculin sebuah keluarga yang baru, yaitu keluarganya Derek dan Rachel. Dan walaupun dia selama 70 tahun sempat dibuang dan dilupain oleh keluarganya, sekarang dan selamanya dia bakal dikenang oleh keluarga ini. Dan juga kita semua yang lagi ngomongin dia sekarang. Gue jujur gak nyangka bakal nemuin sebuah akhir yang sangat bittersweet untuk misteri 73 tahun ini. So rest in peace, Charles Webb. Menurut lu gimana ceritanya? Komen di bawah, like dan subscribe kalau lu suka konten beginian. Thank you for watching dan tonton cerita gue yang lain.